Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Siang ini kita kembali berkumpul untuk bersama-sama beribadah secara online. Sebelum kita mulai, mari kita sapa terlebih dahulu saudara-saudari kita di sebelah kanan dan kiri. Kita aktifkan dulu ya untuk sementara mikrofon dan video. Dan kita akan sapa, halo apa kabar, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita sama-sama aktifkan dulu. Ya, kita sama-sama sapa ya saudara-saudari kita ya. Halo. Halo, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Halo. Shalom. Shalom. Ya. Halo. Baiklah. Kembali kita akan menonaktifkan mikrofon dan kita akan segera memulai ibadah kita siang ini. Siang ini kita akan memuji Tuhan dari PKJ 242 yaitu Seindah Siang Disinari Terang. Dan dilanjutkan dengan segala benua dan langit penuh. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberikan ampunan dan damai bakar. Nama itu suci kudus,
Ya, pujian tadi mengingatkan saya secara pribadi bahwa Tuhan itu begitu baik dan betapa Tuhan itu selalu ingin menunjukkan kepada kita melalui alam ciptaannya, melalui kesempatan-kesempatan yang kita alami, melalui orang-orang yang kita temui dan kita betapa Tuhan itu baik. Dan kita bersyukur karena anugerah keselamatannya, karena karyanya di kayu salib, maka kita boleh mengenal Tuhan. Untuk itu kita akan kembali berdoa bersama untuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang luar biasa dalam hidup kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk segala kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang kudus, dan Engkau juga yang mempunyai rencana penyelamatan yang begitu besar untuk kami. Engkau tidak segan-segan meninggalkan tahta-Mu untuk turun ke dalam dunia ini dan bahkan mengambil bagian menjadi manusia biasa, manusia yang tidak dianggap untuk merasakan apa yang selama ini kami manusia rasakan. Dan Engkau tetap melakukan panggilan-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa, dalam ketaatan penuh, sehingga kami pun dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapa bahwa saat ini pun kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kami tahu sekali Tuhan bahwa ada kerinduan yang begitu besar untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami. Kami juga mengingat untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa berkumpul bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhanlah yang menolong dan memberkati mereka selalu. Dan Tuhan juga yang memberikan kesempatan-kesempatan untuk lebih lagi mengenal karya Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing secara pribadi. Kami akan memulai ibadah ini dengan penuh pengucapan syukur, kiranya Allah sendiri yang berkarya dalam setiap perkataan, dalam setiap nyanyian, pujian yang kami dengarkan, dan dalam setiap firman. Tuhanlah yang memberkati baik semua singer, semua pengisi acara, dan Tuhan juga yang memberkati untuk semua kesiapan ini ya Bapa, kiranya boleh berkenan bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, kita akan kembali memuji Tuhan, dan saat ini akan dan tuliskan langsung di Mazmur 112. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Haleluya. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan. Ya, kita percaya Bapak Ibu dan saudara-saudariku bahwa di dalam Kristus dan ketika kita belajar taat dan takut akan Tuhan, Tuhan menyediakan bagian yang terbaik. Tidak hanya untuk kita secara pribadi, tapi percayalah bahwa keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita, dan bahkan bangsa kita, Tuhan akan menangkan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama nyanyikan bersama-sama lagu Mazmur 112, Haleluya, berbahagialah orang benar. Berbahagialah orang yang
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ibu Yanti Rusli dari GKI Cawang. Untuk itu kami persilakan untuk Ibu Yanti Rusli untuk memimpin kita semua dalam doa. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, dengan penuh syukur kami pada saat ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman akan memberikan sehingga setiap langkah kehidupan kami menjadi jelas dan fondamen kami senantiasa berdasarkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah pada kesempatan ini. Dan tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini adalah mengenai responsibility of Christian family, tentang keluarga. Dan tentunya kita bicara tentang masalah keluarga Kristen, banyak yang bisa kita kupas pada kesempatan ini, tetapi sangat terbatas. Dari dua perikop yang akan kita baca, saya memberikan uraian pelayanan firman pada kesempatan ini, yaitu dari Efesus 5, Bapak Ibu, ayat 22 sampai 33, dan bacaan yang kedua adalah dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang keluarga di dalam Alkitab, tentunya pemahaman keluarga itu tidak hanya hubungan suami istri, orang tua dan anak, hubungan genetik saja. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus diberitahu bahwa ibunya, saudara-saudaranya ada di situ ingin menjumpai Tuhan Yesus di dalam Matius, maka Tuhan Yesus berkata dan sambil dia menunjuk kepada murid-muridnya bahwa namanya saudara, namanya ibu, dikatakan bahwa tidak hanya hubungan darah saja, hubungan genetik saja, tetapi dikatakan setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, maka dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Jadi yang namanya keluarga, dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa keluarga juga berarti setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan disatukan menjadi tubuh Kristus, dan mereka semua adalah keluarga Allah di dalam hidup kita. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama fokus yang pertama adalah di sini di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 berkenaan tentang keluarga. Rasul Paulus mengatakan bahwa hubungan suami istri mengenai keluarga adalah sebuah rahasia yang begitu luar biasa. Kenapa dikatakan sesuatu yang sangat luar biasa? Karena di dalam konteks pada saat Rasul Paulus menyampaikan firman ini kepada umat, tentunya dalam konteks orang-orang Yahudi memiliki pemahaman, memiliki sebuah pandangan bagaimana perlakuan antara suami terhadap istri, posisi dan keberadaan seorang istri begitu rendah, tidak setara, dikatakan sama seperti barang, binatang, begitu ya, sehingga orang Yahudi selalu berdoa, dia bersyukur karena dia seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus, rahasia ini besar, karena di dalam Kristus diungkapkan kembali posisi dan keberadaan laki-laki dan perempuan yang setara. Mungkin di antara kita akan bertanya, bagaimana Pendeta Yanti? Karena dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22, teristimewa di sini dikatakan
Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di sini dikatakan istri mesti tunduk. Belum apa-apa Rasul Paulus sudah berkata kepada istri harus tunduk kepada suaminya. Bukankah ini menunjukkan bahwa posisi perempuan itu ternyata sama saja seperti pemahaman orang-orang Yahudi pada zaman Rasul Paulus. Pada zaman Tuhan Yesus hidup pun memiliki pemahaman seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca secara utuh bagian ini, ayat 22 sampai 33, maka di situ kita akan memahami bahwa ternyata bukan seperti itu, bukan menunjukkan posisi lebih tinggi dan lebih rendah antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau kita membaca lebih lanjut, di situ dikatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai istri, kasihilah. Hai suami, saya ulangi ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan, di sini dikatakan, memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita tadi baca dengan utuh bagian ini, sama sekali Rasul Paulus tidak memposisikan istri itu lebih rendah ketika berkata tunduklah. Karena di sini diungkapkan antara hubungan suami istri itu seperti Kristus dengan jemaatnya. Sebagaimana setiap umat itu tunduk kepada Kristus, percaya kepada Kristus dengan kerelaan hati, karena keyakinan kepada Kristus yang kita imani, yang sudah mengasihi, yang sudah menguduskan, yang sudah melayakkan, yang sudah mencurahkan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita, demikianlah kita. Dengan penuh kerelaan, kita tunduk kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Rasul Paulus menguraikan hal ini, dimulai dengan kata tunduk. Maksudnya kata tunduk adalah memberikan delegasi, posisi dan keberadaan sebagai suami menjadi pemimpin. Dan di sini juga digambarkan kepemimpinan yang harus meneladani Kristus, bagaimana menata layani, bagaimana menggembalakan, bagaimana merawat, memelihara, menguduskan jemaatnya, maka leadership daripada seorang suami demikianlah adanya yang harus ada dan hidup di dalam setiap laki-laki, setiap suami yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menata layani, untuk menggembalakan keluarga, anggota keluarganya di dalam kehidupan kita. Sehingga istri dikatakan tunduklah, artinya harus
pertama-tama mau dengan sadar mendelegate, memberikan kewenangan, kepercayaan kepada suaminya untuk dapat memimpin, untuk menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya. Tentunya kepemimpinan di sini bukan hanya masalah finansial, karena dia seorang pemimpin artinya si suami harus mencari uang. Seperti Bapak Ibu pahami tentunya tidak sesempit itu, tidak sesimplistis itu, tetapi di dalam pemahaman ini, posisi dan keberadaan sebagai suami, sebagai seorang kepala, dia juga harus menjadi imam bagi anggota keluarganya. Dia juga harus menjadi teladan bagi anggota keluarganya. Oleh sebab itu berulang kali ditekankan di dalam bagian ini, bagaimana seorang suami itu harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Demikianlah dia harus mengasihi istrinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dapat memahami di dalam ayat 32 kenapa dikatakan rahasia ini besar, karena pemahaman Kristen menerobos, menghancurkan pemahaman yang ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang bukan Yahudi yang juga sama-sama tidak memposisikan equal antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua juga tentang maraknya perceraian pada zaman itu. Dan yang ketiga juga soal moralitas, perzinahan, dan lain sebagainya pada zaman Rasul Paulus, sehingga dikatakan rahasia ini benar. Kalau kita sudah menjadi percaya, maka orang-orang Kristen memiliki sebuah bangunan kehidupan keluarga yang sangat berbeda dengan kehidupan kekafiran, yang sangat berbeda dengan kehidupan Yudaisme pada kesempatan itu. Karena di dalam Kristus, keluarga itu adalah gereja kecil. Umat yang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi anggota keluarga Allah di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, garis itu sudah ditegakkan di dalam kehidupan kekristenan mengenai keluarga. Yang seperti apa keluarga itu dalam kehidupan kita. Dan bagaimana perlakuan laki-laki dan perempuan, suami istri, fungsi keberadaan dan kedudukan seorang suami di tengah-tengah keluarga. Yang dapat menumbuh suburkan perjumpaan antara anggota keluarga dengan Tuhannya dalam hidup kita. Sehingga harmonisasi di tengah-tengah keluarga itu dapat dinikmati di sepanjang kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila hal ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita, maka selama masa pandemi kita disuruh di rumah, dan sekarang kita baru saja dibukakan pintu untuk memasuki new normal. Bapak Ibu mungkin sudah mulai bekerja kembali, begitu. Tetapi selama berada di rumah, ya, tentunya kalau kita memiliki pemahaman, keyakinan, implementasi yang utuh di dalam kehidupan berkeluarga seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, istri menghormati suaminya, suami mengasihi istrinya, sehingga bisa berjalan bersama-sama, bersunhodos, begitu ya, di dalam kehidupan kita, maka ketika kita diminta untuk bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, anak-anak juga sekolah di rumah, semuanya online di rumah, beribadah di rumah di dalam kehidupan kita, maka ini menjadi sebuah momen yang sangat indah. Mungkin untuk Bapak Ibu yang beraktivitas sangat tinggi, ya, yang hari ini bisa di kota A dan besok sudah terbang ke kota yang lain, maka kesempatan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni ini menjadi sebuah momen yang indah. Cari liburan bersama susah, sekarang tidak perlu mencari-cari waktu dan membersamakan waktu, kita bisa bersama-sama di rumah. Mungkin pada saat-saat kesibukan aktivitas begitu tinggi, tetapi pada saat ini kita bisa menikmati bagaimana membangun bahwa keluarga di rumah itu menjadi bait Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Ibadah keluarga
menjadi lebih mudah, kesempatan untuk kita juga bisa melihat dan mencermati sejauh mana spiritualitas perkembangan dari setiap anggota keluarga kita, anak-anak kita. Teristimewa gambar Allah di dalam diri putra-putri kita itu sejauh mana? Bagaimana dia bisa menggambarkan, mengkomunikasikan, menghayati Tuhan itu di dalam hidupnya. Dan bagaimana Kristus itu menjadi senter di dalam hidup. Kita bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah keluarga. Seorang ibu berkata, meskipun pandemi ini menjadi sesuatu yang mengerikan, dan juga finansial mungkin berkurang, aktivitas terbatas pada awal-awal kita menghadapi pandemi ini, tetapi dia melihat satu sisi yang indah dan baik di dalam kehidupan keluarganya. Dia sangat bersyukur ada momen bersahabat ria ketika pandemi ini bersama-sama keluarga. Dan kalau harmonisasi ini terjadi, maka keluarga itu menjadi sweetness, menjadi indah, menjadi betah kita bersama-sama di keluarga. Tetapi kalau sebaliknya tentunya, dari bulan Maret sampai Juni, menjadi sesuatu yang sangat gerah sekali, yang sangat membosankan sekali, membuat kita bisa menjadi stres dan resah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ini juga menjadi evaluasi dan perenungan kita, sejauh mana relasi kita satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga. Apakah kehidupan berkeluarga kita boleh tertata layani dengan baik, seperti Kristus merawat dan memelihara setiap anggota keluarga, bisa menerima setiap anggota tubuh Kristus itu di tengah-tengah kekurangan dan kelemahannya, perbedaan satu dengan yang lain, bisa dikoordinasi, bisa ditata dengan sebaik-baiknya, bisa menerima segala kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita. Dan ini adalah sebuah kekuatan bagi seorang leader sebagai pemimpin di dalam menata layani kehidupan keluarga dan juga di dalam berbagai bidang. Karena value nilai itu dimulai dari keluarga. Bila keluarganya kuat, value dan nilai-nilai kekristenannya hidup di dalam dirinya, menjadi sebuah karakter Kristus yang memancar di dalam kehidupan ini, seperti garam dan terang, tentunya akan menghasilkan generasi-generasi yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa lihat slide yang saya sampaikan pada kesempatan ini di dalam slide yang ketiga. Ya. Untuk itu suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi, memelihara umatnya, maka demikianlah suami kepada istrinya, sehingga perintah untuk tunduk diletakkan kepada konteks tersebut. Jadi tidak bertentangan dengan yang disampaikan dalam kitab Kejadian, bahwa istri itu penolong yang sepadan, istri yang harus mengasihi dan menghormati suami. Dan kemudian lanjut. Nah, dasar dari relasi, fungsi, dan tanggung jawab di dalam Efesus yang disampaikan tadi adalah jelas. Dasarnya di dalam kehidupan keluarga Kristen adalah kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih agape, ada pengampunan, ada cinta kasih yang tak terbatas, seperti dikatakan di dalam Pemazmur, setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, seperti tadi. Di dalam bagian kita diungkapkan tentang penyucian, bagaimana Tuhan menyucikan, menguduskan, dan bagaimana setiap anggota keluarga juga memberikan pengampunan. Karena di dalam perjalanan kehidupan keluarga, tentunya tidak selalu manis. Pasti ada konflik internal, pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada problem di dalamnya. Tetapi, kalau kita membangun kehidupan keluarga berdasarkan kasih Kristus, maka kita bisa memberikan pengampunan. Sehingga selalu ada hidup baru di dalam kehidupan kita. Mungkin
apa yang disampaikan hal ini begitu mudah dan lancar saya sampaikan. Tetapi dalam kenyataan hidup, masalah pengampunan ini tidak selalu mudah. Saya masih mengingat ketika saya memberikan sebuah materi untuk hal ini, ada seorang bapak setelah usai ibadah, kemudian ada makan-makan, begitu ramah tamah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak ini memegang tangan saya, dan kemudian dia berkata, Pendeta Yanti bagaimana ya, supaya saya bisa menerima dan mengampuni ayah ibu saya. Dan kemudian dia berkata bahwa orang tuanya ini sudah meninggal sekian lama, dan bapak ini juga udah sepuh. Kemudian ada seorang ibu di sebelahnya ini, kemudian menggamit tangan saya, dan kemudian dia memegang tangan si bapak ini, dan dia berkata, kan tadi udah dijelaskan bahwa kita sebagai anak Tuhan yang sudah diampuni segala dosa dan kesalahan kita, maka kita juga harus belajar mengampuni. Jadi saya lewat cerita ini ingin mengungkapkan memang tidak selalu mudah untuk kita bisa memberikan pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh partner hidup kita, oleh anggota keluarga kita, oleh sanak famili kita di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sebagai keluarga Allah, tentunya juga ada gesekan-gesekan yang seringkali bisa terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, salah paham satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Tetapi pada siang hari ini kita diingatkan kembali, kita ini keluarga Allah. Kristus sudah mengampuni kita, maka hendaklah kita juga harus mengampuni pasangan kita, anggota keluarga kita, sanak famili kita, dan kemudian juga setiap orang yang sudah membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Dan ada kesaksian juga mengungkapkan, oh betapa leganya ketika keluarga itu bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Bahkan saya masih ingat ketika saya bisa menghealing sebuah keluarga dalam kondisi orang tuanya dalam saat-saat terminalis, dan ketika saya pulang, belum juga saya sampai rumah, anggota keluarganya sudah mengatakan bahwa ibunya ternyata sudah dipanggil Tuhan. Dan mereka berkata, dia sangat bersyukur sekali, momen tadi menjadi momen yang sangat indah. Sehingga ketika orang tuanya dipanggil oleh Tuhan, mereka bisa saling mengampuni. Segala akar kepahitan boleh dihancurkan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dari keluarga adalah kasih Kristus. Saling mengisi, saling menguatkan, saling menopang, dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan pola dari kehidupan keluarga adalah pola penggembalaan Yesus kepada jemaatnya. Dan kemudian juga kepemimpinan tentunya juga berdasarkan keteladanan Kristus. Kepemimpinan yang diberikan oleh Tuhan. Kepemimpinan yang membungkuk, yang merendahkan diri, yang bisa membuka ruang untuk cinta kasih, pengertian, dan topangan bagi setiap orang. Dan kemudian juga dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah mengenai panggilan dan tanggung jawab Kristus yang diberikan kesaksian yang nyata dalam hidup kita, dalam menata layani dan menggembalakan setiap umatnya. Panggilan Tuhan dan tanggung jawab Tuhan adalah agar setiap orang menjadi percaya dan hidup di dalam Tuhan, menikmati berkat dan kasih setia di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, inilah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya bagaimana menabur benih cinta kasih, leadership kita, kepemimpinan kita, penggembalaan kita, dan juga panggilan hidup kita yang harus menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kita, teristimewa dalam kondisi pandemi dan kemudian memasuki new normal ini yang tentunya tidak selalu mudah untuk bisa kita lakukan pada kesempatan ini. Dan yang berikutnya adalah komunikasi
di tengah keluarga, itu terambil saya ajak untuk kita membuka Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan minta slide-nya untuk bisa kembali ditayangkan pada kesempatan ini. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, dan firman Tuhan akan saya bacakan ketika memberikan penjelasan dari bagian ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan komunikasi yang seperti apakah gerangan, relasi yang seperti apakah gerangan harusnya ada dan hadir dan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, inti dari bacaan kita adalah ketika Rasul Paulus berbicara tentang suami istri, orang tua anak, dan kemudian juga termasuk di dalamnya adalah hamba-hamba di dalam bacaan kita. Tentunya ini tidak lepas daripada konteks perbudakan, kemudian juga konteks Roma, konteks juga dunia kekafiran, di mana posisi dari seorang bapak itu begitu luar biasa powerful-nya kepada istri dan kepada anak-anaknya. Nah, tetapi pada saat ini diingatkan kembali, rahasia ini benar di dalam kehidupan kekristenan, tidaklah demikian, sangat berbeda dari dunia kekafiran dan dunia Yudaism yang lain. Di sini teristimewa, saya akan baca dari mulai ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika banyak kekerasan di tengah-tengah keluarga pada zaman Rasul Paulus pada saat itu, ini adalah sebuah angin segar yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada umat yang percaya kepada Kristus. Keluarga-keluarga yang harus menjadi garam, menjadi terang di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Karena relasi yang dibangun di dalam Tuhan adalah cinta kasih. Dan seorang bapak dikatakan, jangan sakiti anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saya akan lanjutkan kembali. Mohon maaf. Di sini dikatakan, bapak-bapak supaya jangan menyakiti hati anaknya, supaya jangan tawar hatinya. Untuk kali ini, Bapak Ibu, saya masih mengenang sebuah adegan yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika saya mengajar kasih, ketika saya mengajar taksasi, saya mengajar materi tentang bahwa Tuhan itu disapa dengan Bapa. Kemudian saya mengajak anak-anak murid kateksasi saya untuk relasi mereka tentang ayah mereka. Kemudian ada seorang anak yang berkata bahwa dia susah untuk menggambarkan gambaran bapaknya, ayahnya. Seperti Tuhan mengasihi anaknya. Dan saya katakan, kenapa kamu berkata seperti itu? Kemudian dia mengatakan, ketika ibu mengatakan Tuhan itu kasihnya seperti seorang bapak. Pemazmur bilang, seperti seorang bapak yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada setiap umatnya. Dia katakan, saya langsung ingat adalah kejadian ketika bapaknya begitu marah besar dan kemudian menyeret dia ke kamar mandi dan kemudian kepala dia dimasukin ke bak, dicelupin, kemudian diangkat lagi, celupin, diangkat lagi. Dan pengalaman pahit itu
menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Dan pada saat itu saya mulai tersadar ketika saya menjelaskan bahwa kasih Tuhan itu seperti seorang bapa kepada anaknya. Ternyata anak-anak yang memiliki pengalaman pahit, akar kepahitan, relasi terhadap ayahnya yang seperti ini, ternyata ketika berbicara tentang hal ini, pengalaman buruk itu begitu menari-nari di dalam diri dan kehidupan anak-anaknya. Dan kemudian saya setelah usai kateksasi, saya ajak dia bicara secara pribadi. Dan kemudian saya juga teringat kepada seorang yang terpanggil untuk melayani spesial kepada anak remaja, ketika dia bercerita kenapa dia mau memberi diri di dalam pelayanan remaja, karena dia masih ingat ayahnya mendengar informasi dari tetangga yang buruk tentang dia, tanpa dicek ulang, bapaknya marah dengan amarah meluap-luap, dia masuk, dia mencari anaknya, menyeretnya, memukulnya dengan tali pinggangnya. Dan anak itu yang menjadi seorang pelayan Tuhan ini, dia kabur lari dari rumah, hujan begitu lebat, dan kemudian ketika dia tersadar bahwa dia sedang berteduh di sebuah gereja, sebuah lagu yang bersenandung di situ, membuat dia menjadi reda dan dia kembali pulang. Tidak jadi dia kabur dari rumah. Dan di situ dia mulai belajar, mencoba membuka komunikasi kepada ayahnya dan memberikan penjelasan apa yang terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya banyak cerita pengalaman di dalam hidup kita, yang manis dan tidak, bagaimana kita menjalani kehidupan keluarga, di tengah-tengah keluarga inti kita, maupun juga keluarga besar dalam kehidupan pelayanan, maupun juga di dalam pekerjaan dan di dalam berbagai segi ketika kita berelasi. Tentunya tidak selalu relasi yang indah dan baik yang kita alami. Tetapi ada momen-momen mungkin yang menyakitkan hati kita. Tapi bagaimana kita dapat melihat Kristus dan kita bisa memandang Kristus sebagai orang tua kita, sebagai pemimpin kita yang memberi diri dan tersalib untuk keampunan dosa-dosa kita, dan masih berucap, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada umatnya, mungkin di antara mereka banyak hal yang terjadi karena moralitas pada zaman itu sangat buruk sekali. Posisi satu dengan yang lain, powerful, patriarki yang begitu luar biasa. Tetapi kita ini orang Kristen yang harus berbeda di dalam kehidupan ini. Bagaimana berelasi dan berkomunikasi dengan anak-anak kita, putra-putri kita, anggota jemaat kita, satu dengan yang lain. Sehingga Rasul Paulus berkata, janganlah sakiti anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dan kemudian kepada hamba-hamba, budak-budak, jangan di depannya bagus saja, tetapi di belakang tidak. Karena posisi dan keberadaanmu rendah, tetapi di dalam Kristus, laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, semuanya memiliki posisi dan keberadaan yang khusus dan istimewa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, di sini dikatakan. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Relasi dan komunikasi kita harus dengan ketulusan hati kita. Dan ini intinya ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika engkau memandang setiap orang, laki perempuan, tua muda, status sosialnya yang tinggi atau rendah di tengah-tengah dunia ini, ketika engkau memandang bahwa setiap orang itu adalah Tuhan yang harus kita layani dalam hidup kita, maka
equality itu akan hidup di dalam kehidupan kita, maka kita dapat memperlakukan dan memposisikan setiap orang itu secara spesial, secara setara di dalam hidup kita, membangkitkan kemanusiaan dan cinta kasih itu dengan baik dan dengan tepat. Karena hikmat itu selalu, artinya Sophos itu selalu pas, tepat, pada porosnya, pada tempatnya di dalam kehidupan kita. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Dan Tuhan tidak memandang orang. Karena leadership, kepemimpinan Tuhan dikatakan adalah kasih dan kebenaran. Dan di dalam kebenaran itu ada keadilan. Dan di dalam keadilan selalu ada kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila kita memegang yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kita memperlakukan orang seperti kita sedang melayani Tuhan, maka beban berat seberat apapun akan menjadi ringan. Dan kesulitan akan menjadi lebih mudah karena kita melakukannya dengan penuh sukacita. Dan ini juga mengingatkan saya kepada sebuah cerita ketika ada orang-orang yang mengikuti Mother Teresa almarhum, ingin pulang saja karena jijik geli lihat orang-orang yang dilayaninya borokan dan lain sebagainya, orang-orang dari kasta yang sangat rendah pada saat itu. Tetapi sebelum mereka beranjak dari komunitas Teresia ini, Ibu Teresia berkata, coba kau renungkan. Ketika engkau memandang setiap orang yang menjijikan itu adalah Tuhan yang kau layani, apakah engkau akan masih berkeinginan untuk pulang? Pulangkan saja gitu ya, ke rumah orang tua. Tetapi dikatakan di dalam kisah ini, yang selalu saya ingat, mereka balik lagi dan berkata, ternyata mereka mengurungkan niatnya untuk pulang. Bahkan saya mendengar bahwa yang mau pulang itu menjadi penerus dari Mother Teresa di Kalkuta pada saat ini. Dahsyat sekali ketika kita melihat dan membayangkan bahwa setiap orang yang kita layani, anggota keluarga kita yang kita hadapi adalah Tuhan yang harus kita berikan yang terbaik dalam hidup kita. Maka kita pun akan bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa indahnya bisa menata hidup kekeluargaan kita di dalam Tuhan. Dan ini adalah kesaksian besar. Kalau Konghucu mengatakan di dalam filsafatnya, jatuh bangunnya sebuah pemerintahan dan kerajaan itu ditentukan oleh kualitas keluarga. Kalau keluarga-keluarganya kuat, maka negara itu, kerajaan itu akan menjadi kuat. Sehingga di dalam Injil, luar biasa sekali rahasia ini besar. Di sini sudah diletakkan fondamen yang sangat kuat tentang keluarga Kristen. Karena fondamennya adalah cinta kasih Kristus, leadership, kepemimpinan, komunikasi yang didasarkan oleh kasih Tuhan dalam hidup kita yang memberikan teladan yang sempurna dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemandu liturgi pada kesempatan ini. Baik. Terima kasih Ibu Pendeta Yanti Rusli untuk firman Tuhan yang dinyatakan. Betapa luar biasa ya, bahwa setiap kesempatan untuk melayani orang-orang, apapun kondisi dan situasi hati kita, itu adalah kesempatan untuk melayani Allah kita yang hidup. Biarlah kita semua menjadi pendengar firman Tuhan yang aktif,
yang dalam kerelaan, ketaatan, dan ketetapan hati berani menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Karena Allah kita bukanlah Allah yang berhutang, tapi Ia beranugerah dan Ia menyiapkan bagian yang terbaik bagi setiap orang yang mau merespon firman-Nya dengan benar. Kita akan mendengarkan persembahan kasih dari keluarga Bapak Rustam Simanjuntak. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamaku. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Tuhan Yesus memberkati dan memperlengkapi Bapak dan keluarga dalam setiap pekerjaan baik yang Tuhan Yesus persiapkan. Sekarang saya akan membacakan warta atau pengumuman dari pengurus.
Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman oleh Ibu Pendeta Yanti Rusli, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk para singer, yaitu Saudari Dara SNA dari BPS Provinsi Kalimantan Barat, Saudara Didang dari BPS Kabupaten Dairi, Saudari Ridayani dari BPS Kota Sibolga, Saudari Irene dari BPS Kabupaten Toba, dan Saudari Winda dari BPS RI. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemusik, yaitu Bapak Sri Mulyanto, Saudara Gary dari Kementerian Keuangan, dan juga Saudara Gilbert Yeremia. Kami juga berterima kasih atas persembahan pujian dari Bapak Rustam Simanjuntak dan keluarga. Kami juga mengucap syukur, kita sama-sama mengucap syukur atas kondisi kesehatan Ibu Harmawanti Marheni yang semakin membaik. Tuhan Yesus yang senantiasa menguatkan dan menghiburkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, dapat mengirimkan email ke prkk_bps@bps.go.id atau menghubungi Saudari Yunike dari BPS Pusat. Selama ibadah daring, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Bendahara Persekutuan Doa BPS dengan nama rekeningnya dari Saudari Dewi Rismaya Marpaung, rekening BRI nomor 12570000502 dengan berita persembahan. Terima kasih. Untuk itu kami kembali mengundang untuk kita bersama-sama berdoa syafaat dan juga sekaligus doa berkat oleh Ibu Pendeta Yanti Rusli. Kami persilakan untuk Ibu Pendeta. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama bersafaat pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah momen yang indah yang diberikan oleh Tuhan pada saat ini. Saya memberikan kesempatan sejenak untuk kita merenungkan perjalanan hidup kita, bagaimana Tuhan merenda dan merajut cinta kasih di tengah-tengah keluarga kita. Apakah pada saat ini di antara Bapak Ibu ada yang sedang mengalami pergumulan, permasalahan yang sedang dihadapi? Mungkin tidak di dalam keluarga inti, tetapi juga sanak famili kita. Ada yang sedang mengalami kesulitan dan permasalahan. Entah itu pekerjaan atau masalah-masalah keluarga dan hal-hal lainnya. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang akan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kita bersyukur atas ibadah yang boleh dilaksanakan pada hari ini, sehingga boleh berjalan dengan baik, dan kita boleh senantiasa dikuatkan dan diteguhkan oleh karya kasih setia Tuhan, Roh Kudus yang bertahta di dalam kehidupan ini. Sehingga setiap keluarga dari Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan. Dan juga kita bersyukur negeri kita yang dilimpahi segala berkat dan anugerah, termasuk juga para pemimpin yang dipercayakan untuk dapat mengelola negeri dan bangsa kita. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang akan memberkati mereka semua, teristimewa Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf pada kesempatan ini yang diberikan kewenangan untuk dapat menata kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia. Sebagai keluarga yang saling bahu-membahu, teristimewa pada kesempatan ini. Kita disergap oleh pandemi virus COVID-19 yang masih belum beranjak di negeri kita. Dan kita memasuki masa new normal. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang selalu melimpahi hikmat kepada kita, sehingga kita dapat menghadapinya dan mendapatkan solusi, mendapatkan obat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang sedang dirawat pada saat ini, maupun juga para ahli yang sedang berjuang untuk menemukannya pada kesempatan saat ini. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan di dalam setiap layanan, khususnya para medis yang sedang berjuang, dan juga kita semua yang harus juga menjadi pejuang di dalam kondisi pandemi ini, agar Indonesia bebas dari COVID-19 dan kita bisa hidup normal. Dan kita juga bersyukur dengan teknologi yang diberikan oleh Tuhan lewat Zoom dan juga alat komunikasi lain, sehingga kita dapat bertemu dan membangun kehidupan kebersamaan kita, spiritualitas kita juga tetap terpelihara di dalam kehidupan ini. Dan kita juga bersyukur
atas kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Ibu semua di bidang statistik ini. Biarlah tangan pengasihan Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan juga memberikan berkat-berkat, kemampuan, dan hikmat kepada kita semua untuk menjadi garam dan terang. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan pada posisi dan jabatan apapun, biarlah tangan pengasihan Tuhan selalu memberkati dan juga memberikan pertolongan tepat pada waktunya di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan kita juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit pada kesempatan ini, Ibu Hermawati, biarlah tangan pengasihan Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan, dan kita tadi juga sudah bersyukur mendapatkan informasi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tuhan yang akan menolong dan juga keluarganya, Engkau juga yang memberkati. Biarlah pada kesempatan ini juga persekutuan ini selalu diberkati oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menumbuh suburkan spiritualitas kita dan juga panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, agar garam itu tetap terasa dan terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Dan kita juga menyerahkan segala apa yang diperjuangkan di negeri dan bangsa kita dalam berbagai lini, teristimewa masalah ekonomi yang sedang digiatkan kembali, biarlah tangan pengasihan Tuhan menolong dan memberkati. Inilah doa syafaat kita yang kita serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang akan mencurahkan berkat dan kasih setianya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kami mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh dan sambil menikmati lagu kasih yang merupakan persembahan dari para singa kita hari ini. Saat teduh dimulai. Andaikan aku masih berbicara
Terima kasih telah mengikuti ibadah hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa pada ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.